Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Nah, ini sedikit contoh ya Mas untuk yang Euro USD. Euro USD cara setupnya gini Mas ya. Ini setup baru masuk nih ya. Ini perjalanan baru bermula. Nah, ini ada ekstrim. Ekstrim pada time frame-nya daily. Ini re-entry-nya dari time frame besar ya. Ini boleh diberikan garis gini. Ekstrim maknanya signal, dimana signal untuk mencari entry buy. Di sini ekstrim langsung menuju TPW, take profit ya. Ini wajib di take profit ya. Entry ekstrim wajib di take profit ya. Minimal MA5 10 sampai mid BB. Ini wajib di take profit. Selanjutnya dia akan turun ya. Turun. Di sini tidak mampu melewati MA5 10. Maknanya apa? MHV. Ini setup baru masuk ya untuk Euro USD ini. Momentum buy-nya baru bermula. Ekstrim TPW. Nah, ini namanya TPW bisa sampai MA5 10 sampai mid BB. Ini masih disebut TPW. Selanjutnya ke bawah, ini MHV. Tidak mampu melewati MA5 10 low BB, ini salah satu ciri-ciri MHV. Nah, selanjutnya naik ke atas membuat candlestick arah kukuh buy sampai di area MA50. Selanjutnya baru re-entry ini ya, re-entry ke bawah ya sampai candle merah, mencoba naik. Ini ada shadow panjang ke bawah, tidak mampu breakout MA5 10 mid BB. Tidak mampu breakout MA5 10 mid BB, kenaikan bisa 3 candle. Nah, ini 3 candle lebih kan. Nah, di sini membuat momentum. Maknanya apa? Momentum pada daily inilah yang akan membawa arah ya. Pastikan setiap hari membuka daily. Apabila candle berada di atas top BB, maknanya momentum berterusan. Maka ini tinggal nunggu re-entry. Re-entry pada time frame-nya daily bisa memakan waktu 3 hari. Ini contoh ya. Contoh salah satunya ya. Jadi ini dari bawah ini setup baru masuk. Setup baru, bukan mengikuti setup yang lama, setup baru masuk. Jadi lengkap ini sudah ya. Mulai dari ekstrim, TPW, MHV, candlestick arah, re-entry, momentum. Nah, ini kan strukturnya BPMA, setup baru bermula. Ketika sudah lengkap, maka baru jalan ya. Nah, kenapa ini harus mengikut tren yang sebelumnya ini turun, begitu di breakout ikut naik. Nah, contohnya gini. Bisa lihat pada time frame-nya weekly. Nah, di weekly ini apa yang terjadi di sini kan ya. Nah, di sini ini terjadi candlestick arah kukuh buy. Nah, ini kan weekly. Weekly-nya kan udah close ya. Jumat ya. Nah, udah close. Selanjutnya bisa cek pada time frame-nya Monday. Time frame besar untuk ngecek aja, jangan entry di sini nanti terlalu besar. Nah, di sini tren dalam penurunan. Nah, kenapa ya? Nah, penurunan karena trennya dalam penurunan ya, MA50 nya di atas kan, tetapi dari bawah sudah mampu di breakout ya untuk mid BB. Nah, selanjutnya boleh dilihat dari bawah sini ya, apa yang berlaku dari bawah sini ke atas membuat candlestick arah kukuh buy. Maka ketika turun ini re-entry-nya dari candlestick arah kukuh buy. Nah, sekarang tinggal memperkecil ya, memperkecil entry-nya. Contoh dilihat di H4. Nah, ini Masnya bingung di H4 sini ya. Nah, di H4 ini kan tren dalam kenaikan Mas ya. Nih, H4 ini mempunyai kekuatan sangat besar ya. Ini tren dalam kenaikan mengikut daily. Nah, selanjutnya bingungnya kan di sini ya, saat ini candlestick arah kukusnya di reversal ke atas. Nah, ini di sini kan bukan tempat entry kan ya. Nah, coba lihat. Nah, ini area MA5 10 bukan tempat entry untuk buy. Entry-nya di Malo ya. Pertemuan MA5 10 mid BB ini pertemuan kuat. Nah, ini biasa orang menyebutkan candle bullish ya. Satu candle ngebreak sampai berapa candle nih? 4 candle ya. 12 jam di break hanya dengan waktu 4 jam, maknanya bullish kan. Nah, contoh seperti ini, sampean mau menggunakan reversal. Nah, ini reversal namanya ya. Ketika
candlestick arah kuku sell dibalik menjadi candlestick arah kuku buy, namanya reversal. Ketika ada reversal, nah nanti hari Senin ini kan di reverse ini ya, di reverse ke bawah ini di retest gitu ya, mampu nggak dia di retest ke bawah lagi. Kalau nggak mampu ini berlaku MHV H4, dia nggak mampu ke bawah, ini berlakunya MHV. Nah selanjutnya cari entry di H1. Maka saya sering bilang jangan besar-besar time frame-nya biar nggak bingung. Nah minimal daily H4 H1, bisa entry di H4, bisa entry di H1. Cari ekstrim. Ekstrim adalah signal ya. Nah di sini ada ekstrim. Selanjutnya ke atas TPW, di bawah ada ekstrim lagi, maknanya double ekstrim ya. Nah contoh seperti ini, entry di ekstrim, take profit di sini, udah selesai ya, dia turun. Kalau nggak di take profit, di floating nih ke sini. Nah ini ekstrim, entry di sini, di take profit, lanjut ya kan, membuat candlestick arah kuku buy. Nah ini penurunan, ini kan re-entry, tinggal memberikan mappingan ya. Karena apa? MA50 nya sudah di break, H4 nya sudah di break, daily-nya udah ikut naik. Ini tinggal mapping begini kalau bingung ya, biar nggak bingung di mapping begini. Nah, ini area B, tinggal tunggu di situ. Kalau misalkan takut nggak kebagian, ini di entry sekali, sisanya nanti entry di sini. Ini H1, jadi tinggal nunggu hari Senin perjalanan H1, nunggu H1 kurs. Nah ini kan belum ada reversal ya, reversalnya kan di sini ya. Ini di reverse, di retest naik dan dia turun. Jadi ini yang di reverse itu ya. Ini reverse candle. Yang merah ini reverse candle, yang hijau ini ke atas retest. Nah, ini berlaku MA5 bertemu dengan volume tertinggi, entry sell gitu kan. Nah, ini yang dari ini ekstrim. Contoh seperti ini. Ya, saya sering mengajarkan teknik ya. Jadi kalau cuma anggaplah analisa market yang sudah jalan ini mudah banget ya, karena udah jalan kok gitu. Tapi kalau teknik susah, karena ini butuh waktu ataupun pengalaman. Contoh di sini, contoh mudahnya ya, di sini MHV lanjut membuat momentum, tidak perlu take profit. Nah ini kan kita udah cepat satu langkah ya, nggak ada re-entry pada candlestick arah kuku, membuat momentum. Ini nggak perlu take profit. Selanjutnya tunggu minimal ada sekali re-entry tuh ya ke bawah kan, ini lebih cepat gitu ya. Nah, jadi nggak perlu setup yang sudah berjalan itu. Nah ini yang dicari apa? Potensi. Contoh seperti ini, BBMA itu entry tinggal ngikutin saja ya, apa yang berlaku pada BBMA ikuti sesuai arah tren. Saya akan mencontohkan gimana cara mencari tekniknya. Ini seperti ini. Ini ekstrim, ini ekstrim, double ekstrim pada H1. Ini maknanya sangat besar. Nah, beri garis gini ya, pindah ke H4, MHV dia di H4 tuh, re-entry ya. Di sini ada momentum ke bawah, ini re-entry. Nah ini garis yang ekstrim pada H1, MHV di sini. Nah selanjutnya tinggal menunggu gitu. Apabila turun, nah di entry. Jadi kalau udah turun ya di entry B, jangan cuma dilihatin gitu. Kan udah masuk area tunggu ya gitu. Jadi yang berlaku yang mengikut arah tren besar. Jangan ini ada candlestick arah kuku sell, sampai sell udah nggak mampu dipaksain sell, jangan, karena ini trennya kenaikan ya, tren akan berbalik ke atas. Nah target yang dituju ya sini, volume tertinggi ini sampai membuat candlestick momentum gitu ya. Ini target ke atas, ini target karena trennya kenaikan. Nah ini contohnya seperti itu. Untuk mencari re-entry-nya daily itu pastikan lah, kalau mau mencari buy itu pastikan signalnya adalah ekstrim gitu ya. Signal ekstrim berarti itu boleh masuk gitu ya. Ini contohnya terjadi gitu. Di sini momentum ya. Sampean entry sell pada momentum ini ya salah besar gitu. Jadi ini boleh di mapping ya, zonanya malunya daily boleh di mapping. Jadi ini apabila terjadi penurunan
Nah, target terjauh jatuhnya ini target terjauh, bukan target terdekat. Ini target terjauh karena kan re-entry pada daily itu yang akan diambil adalah H4 dan H1. Nah, kalau H4 nggak mampu diambil, maknanya dia akan kembali ke atas. Jadi ini target terjauhnya ya di sini ya, MHV-nya itu di sini target terjauh. Nah, sedangkan di atas ini sudah ketahan ya. Di sini ini ketahan sama bullish nih ya. Nah, tinggal memperkecil kan targetnya kan ke sini kan ya. Mau ngambil low BB-nya H4, akan tetapi di sini ditahan kuat ya. Jadi bullish. Nah, ini tinggal perkecil ke H1. Seperti apa kekuatan H1? Nah, H1 ini MA50 di breakout. Terus di bawah sini tuh ada ekstrim ya. Nah, di bawah sini ada ekstrim, setup baru masuk ya. Ekstrim langsung membuat candlestick arah kukuh buy. Ketika candlestick arah kukuh buy ya kita nyarinya buy itu. Karena apa? MA50 nya udah selaras dengan H4 dan daily gitu. Makanya saya juga ada kan entry euro. Nah, itu contoh yang saya share itu punya orang. Jadi kalau di setup dari atas ini ya sudah selesai gitu ya. MHV turun membuat momentum, tidak wajib take profit. Selanjutnya tunggu re-entry, sudah memberikan re-entry gitu ya. Ini kan re-entry semua nih ya. Ini dari sini re-entry turun 3 candle, nggak mampu naik lagi, turun 3 candle, nggak mampu naik lagi, turun 3 candle. Ini udah basicnya BBMA gitu loh. Mau ditempel berapa aja sama. Ketika mencoba naik nggak mampu melewati MA5 10 mid BB, ini bisa berlaku minimal 3 candle. Nah, ini contohnya ini gitu. Jadi apabila ini nanti turun ya kan, turun nggak mampu melewatin ini ya bisa naik 3 candle ya, berarti targetnya kan atas kan, membuat momentum yang baru yaitu ini gitu ya. Targetnya itu targetnya H1. Nah, kurang lebihnya itu seperti itu. Jadi ikuti arah tren besar. Jadi jangan mengambil hanya satu time frame. Kalau mengambil satu time frame nanti jatuhnya bingung. Ini mulai dari daily H4 H1 itu minimal yang mau diambil. Otomatis yang M15 ini akan mengikuti. Nah, nanti misalkan mau menunggu, sabar, ditunggu gitu ya. Hari Senin open market nggak perlu buru-buru. Di sini ada ekstrim ya kan tuh, nanti matinya sama ekstrim nah, gitu ya. Ekstrim akan dimatikan, ekstrim tunggulah nanti masuk zonanya sini gitu. Nanti dia bisa nge-breakout ini ya, nge-breakout low BB, tapi akan membuat ekstrim baru, setup baru masuk gitu. Jadi di time frame kecil pun akan berlaku pengulangan yang sama. Nah, ini kalau diperkecil di M5, ada belum ekstrim di M5, tunggu ya. Nah, itu cara memperkecilnya. Nah, ini kan masih momentum ya, tunggu aja sampai bikin ekstrim. Nah, kalau modalnya besar di entry ya nggak apa-apa gitu. Ini ke bawah ini ngambil entry-nya yang di atas tadi, yang punyanya H1 ya, di sini ya. Nah, kalau H1 nya re-entry di bawah H1 dia turun semua, nanti kalau udah sampai di zonanya ini dia baru kembali naik itu. Nah, ini kan malu nih ya. Jadi nanti ini turun, maka di time frame kecil di M5 sini sudah diberi mappingan dari atas. Nah, ini tinggal nunggu di sini aja. Tunggu sampai terjadinya ekstrim atau double ekstrim. Nah, kurang lebihnya cara setup itu seperti itu. Jadi nggak perlu mencari setupnya, cukup yang time frame besar di mappingin, cari di time frame kecil sampai terjadi ekstrim B untuk entry B. Itu ya patokannya. Jadi ke media trend yang membawa daily. Apabila dailynya sudah memberikan momentum seperti ini ya jangan di sell ya, karena ini arah ya, penunjuk arah kemana market mau dibawa itu time frame-nya daily ini. Time frame-nya daily memberikan arah naik, maka semuanya time frame di bawah daily akan menjadi kenaikan seperti itu ya. Nanti berhentinya di mana? Ekstrim akan dimatikan oleh ekstrim, contoh ya. Ini ada ekstrim, ya udah kalau mau sell ya tunggu aja sampai terjadi ekstrim. Kurang lebihnya itu. Jadi jangan terlalu dipaksakan setup BBMA. Nanti signal-signal ini akan muncul sendiri. Kita tinggal nunggu aja gitu ya. Selama nggak ada ekstrim sell ya
biarin aja lanjut ke atas. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi menurut saya cukup mudah, tidak perlu membebani pikiran. Ya, semoga dimengerti ya buat teman-teman dan rekan-rekan. Terima kasih.